everyone. I'm thinking about making a new segment or playlist in my YouTube channel because before aku sudah bikin semacam review dan perkenalan tentang menstrual cup. Kalau kalian bisa cek itu di beberapa video sebelumnya, aku pernah bahas tentang apa itu menstrual cup, cara pemakaiannya, kenapa memakai menstrual cup. And then sekarang aku baru dikirimin sebuah another eco-friendly stuff. Jadi aku berpikiran kenapa aku nggak bikin aja playlist yang isinya review eco-friendly stuff gitu. Nah sekarang aku mau bahas tentang sabun. And then aku juga ada semacam cleansing balm, tapi itu vegan dan produknya serta online shopnya itu sustainable. Jadi kayak menjual barang-barang yang memang sifatnya eco-friendly sehingga dia menjadi sustainable. Kenapa nggak bikin aja di satu playlist gitu? Karena aku punya barang-barangnya. Oke, jadi waktu itu aku udah bahas menstrual cup. Sekarang aku mau bahas tentang sabun. So ini adalah sabun batang yang sifatnya eco-friendly. Kenapa? Karena dia dari pohon mangrove. So kalau kalian ngikutin beberapa video sebelum ini, rootnya ngikutin, aku lupa sebenarnya di video yang mana, tapi aku sempat bahas bahwa aku tuh volunteering di Carbon Ethics. Aku jadi volunteer di sana. And then Carbon Ethics ini mau launching sebuah sabun. Jadi Carbon Ethics ini kan fokus di pohon mangrove atau bakau. Dan kita mau benar-benar memanfaatkan mangrove ini bukan hanya sebagai tanaman yang bisa menyerap karbon dioksida lebih banyak, tapi juga memanfaatkan tintanya untuk dijadikan batik. Terus entah bagaimana pengolahannya dari pohon mangrove ini juga dibuat menjadi sabun. So aku dikirimin 2 sabun dan 1 lufah. Lufah ini semacam bonus. Jadi Carbon Ethics tuh ceritanya kerjasama sama produsen ya, entah bagaimana. Nah si produsen ini ngasih bonus lufah itu semacam scrub. Aku belum buka paketnya, jadi ini benar-benar fresh banget. So let's unboxing. Pertama aku mau bahas dari kotaknya dulu. Kenapa aku tertarik untuk bahas kotaknya? Karena ini salah satu packaging yang sustainable. Why banyak all shop sekarang itu ngirim pakai bubble wrap. Oke, itu bagus karena produknya aman, tapi ngirim pakai bubble wrapnya itu bisa berlapis-lapis. Aku pernah dapat paket sampai lapisan plastiknya itu mungkin 5 lapis. Jadi bubble wrap di luar dan bukan cuma 1 gulungan, mungkin bisa 2 atau 3 gulungan. Aku buka terus ada plastik lagi, terus aku buka lagi ada plastik lagi. Itu kan menggunakan sangat banyak plastik. Sementara kita tahu plastik itu sebaiknya sekarang ini di-reduce. Bahkan pemerintah aja udah mengeluarkan larangan menggunakan kantong plastik saat belanja. Jadi kenapa malah all shop itu banyak yang pakai bubble wrap tebal-tebal seolah-olah biar mengatakan bahwa packagingnya aman. Sementara aku pernah belanja yang cleansing balm itu yang aku ceritain, packagingnya tuh kayak gini juga, cukup kotak aja ini udah aman karena menggunakan kardus yang bahannya dari kertas itu sebenarnya sudah aman, sudah oke banget lah, sudah terjamin. Toh cleansing balm aku juga nggak rusak, nggak kenapa-kenapa. Ini juga nih bahkan selotipnya, kalau teman-teman bisa lihat nih aku bukain ya. Ya, seperti yang aku bilang, aku tuh dapet sabun 2 dan lufah. Aman banget, nggak kenapa-kenapa, tanpa bubble wrap pun nggak kenapa-kenapa. Jadi kenapa harus pakai bubble wrap sampai tebal-tebal sih? Aku heran sama all-shop sama sekarang. Tuh, aku dapat 2 sabun. Ini aku ada penjelasannya sih, nanti aku bacain. Ini 1, harum banget, sumpah harum. Warna coklat. Aku pikir harum-harum coklat, tapi kayak bukan deh, ada semacam aroma yang lain. Nanti kita baca penjelasan deskripsinya ya.
Ini ada 2. Yang ini kurang, maksudnya harum sih, tapi nggak seharum yang ini. Coba ya kita bandingin. Iya, ini lebih harum, bener. Nanti aku bacain deskripsinya. And then aku dapet loofah. Jadi ini tuh semacam scrub. And then cuma di dalamnya plastik ini aja, aman banget, tanpa bubble wrap ya. Ingat ya, buat all shop biasa yang nonton video ini, kalian tuh nggak perlu bubble wrapnya banyak. Dan aku senang kalau ada influencer atau selebgram yang membahas soal packaging, karena aku pernah nonton, termasuk influencer favorit aku sih, Nikita Kusuma. Dia bilang buat all shop yang mau endorse dia, please plastiknya nggak usah banyak-banyak, let's reduce gitu-gitu. Nah itu mantep. Oke deh, aku bakal ngejelasin atau menceritakan tentang packagingnya. Nih dari temanku yang sama-sama di Carbon Ethics, namanya Linda. Hai Mira, ini saya kirimin guide untuk produk testing. Oh ya, jadi ini emang sebenarnya belum resmi launching di Carbon Ethics, but soon. So aku dikirimin 2 sabun ini tuh buat review, maksudnya bener-bener review gitu, penggunaannya gimana setelah seminggu. Jadi ini juga video ini nggak cuma sekali ini aja. Minggu depan aku bakal bikin yang berikutnya, dan minggu depan jadi bakal ada 3 video dalam satu video, ya gitulah. Ini perkenalan dulu aja. Jadi ini semacam produk testing gitu. Ini saya kirimin guide untuk produk testing dan cara penggunaan loofahnya ya. Kalau kamu udah pakai sabunnya, pilih satu sabun aja untuk dipakai hingga akhir minggu ini. Terus nanti isi form reviewnya. Terus 1 soap lagi dipakai seminggu selanjutnya, dan diisi lagi formulirnya gitu. And then inside the package kamu bakal dapet 1 cocoa oat soap. Aku rasa yang ini ya, cocoa, karena ini kayak warna coklat gitu. Dan 1 lagi turmeric atau turmeric bacanya, nggak tahu. Turmeric lavender soap. Aku rasa yang ini. Tapi kalau salah, oh iya bener deh, ada gambarnya. Ya benar, ini turmeric lavender soap dan ini adalah cocoa oat soap. What you should do, pilih satu sabun pada minggu pertama, and then 1 sabun lagi minggu berikutnya. Setiap akhir minggu please isi formulir untuk feedback. Oke, itu yang kayak udah aku bilang sebelumnya. And then how to use loofah. Nih loofah kayak gini ya bentuknya. Ini kalau aku baca di Google, ini tuh dari oyong, atau kalau bahasa daerah aku tuh pitulo. Bahasa Inggris aku nggak tahu apa, entah gimana pengolahannya, pokoknya itu dari oyong. Rub the loofah a few times with the soap bar. Oh jadi gini ceritanya, kan ini sebenarnya pengganti sponge ya untuk scrub yang kalian tahu yang bisa banyakin busa itu tuh. Nah biasanya sabun cair dituang di sini, and then dikremes terus banyak busa baru digosokin ke badan. Aku bingung ini gimana cara pakainya ke sabun batang, kan nggak ada yang bisa ditetesin gitu. Ternyata dijelasin bahwa kamu bisa menggosoknya saja. Jadi ini loofahnya digosok ke sabunnya. Begitu cara pakainya kalau dipasangin sama sabun batang. Terus sabunnya akan diabsorpsi, diserap di dalam loofah ini. Baru deh di scrub buat ke badan. Dan ini akan membuatmu menggunakan sabun lebih hemat. Jadi kayak biasanya mungkin kita pakai sabun, kalau sabun tok itu sekian banyak, nah kalau dipakein ke loofah jadi lebih hemat pemakaian sabunnya gitu loh. Tapi sabun cair juga sih, mau sabun batang, sabun cair menurut aku, setahu aku emang sama-sama lebih hemat kalau kita pakai semacam scrub atau sponge atau loofah ini. Oke, and then I think I will talk more about the loofah, karena sebenarnya aku kan mau nge-review sabun yang nih. Jadi minggu depan aku mau pakai yang mana dulu ya? Sepertinya yang ini deh, karena ini tadi lebih wangi dan aku lebih tertarik untuk memakai ini dulu. Jadi minggu depan aku bakal review ini. Next another week aku bakal bahas sabun yang ini, yang turmeric lavender soap. Jadi sekarang sekalian aja aku review loofah ini. Loofah, spons alami dari gambas kering.
Gambas itu sama nggak ya sama oil? Begitu sih penjelasannya bukan dari temanku sih, aku cari di Instagram lagi. Cara perawatan loofah spons alami. Oh ya, ini alami ya. Kenapa aku bilang ini kita kan mau mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Contohnya spons yang entah terbuat dari kain atau plastik or something. Kalau ini kan alami, jadi ya lebih baik kita menggunakan bahan-bahan yang alami. Jangan meninggalkan loofah di kamar mandi. Tempat yang lembab dapat merangsang bakteri berkembang biak. Jadi letakinnya tuh di tempat yang kering. Biarkan loofah kering di tempat yang kurang lembab seperti di jendela yang terbuka. Oh, kalian bisa taruh di jendela atau mungkin di somewhere in the bathroom yang kering pokoknya. Untuk membersihkannya, rendam dalam larutan pemutih yang diencerkan selama 5 menit. Seminggu sekali aja cukup. Nah, itu dia cara perawatan tentang loofah ini. Begini loh, ada bolongannya di tengah. Oke, see you next week. Aku bakal review sabun yang ini. Harum banget. Jeng-jeng, setelah sekian lama, sekitar seminggu, 2 mingguan, lebih seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, aku memakai sabun tersebut. Hal yang aku rasain itu honestly kurang lebih sama seperti sabun-sabun biasa kalau efeknya ke kulit. Karena kayak ya samanya aku pakai sabun nggak pernah ada yang bermasalah sih, maksudnya nggak ada yang sampai bikin jerawatan, gatal, iritasi. Every soap is fine for me gitu. Tapi satu hal yang aku suka, oh ya ini aku udah pakai ya, emang bentuknya jauh mengecil gitu. Ini yang satu dan ini satu lagi. Wait, jeng. Nah, kalau disuruh pilih, aku lebih suka ini. Kenapa? Karena di luar konteks sabun pun aku tuh menyukai coklat. Jadi ini tuh kan karena harum coklat ya, jadi aku tuh suka banget dan ada crunchy-crunchy-nya gitu. Sumpah ini tuh mirip bang-bang top atau pokoknya you know kan snack yang mirip-mirip bang-bang top. Ya aku cuma tahu 2 itu sih, cuma kan ya gitulah kayak coklat yang ada crunchy-nya. But I like it gitu karena I like it gitu karena memang aku kan suka coklat ya, dan aroma tuh sumpah suka banget dibanding yang ini. And itu kelebihannya ya untuk soal aroma wangi. Tapi kalau kekurangannya cuma mungkin ini kayak masih bisa dimodifikasi, diperbaiki gitu sama si penjualnya. Menurutku ini tuh cepet banget habisnya, dan ini kan pengalaman pertama aku pakai semacam organic soap gitu kan. Jadi nggak tahu apakah emang semua organic soap itu seperti itu atau yang memang yang keluaran ini aja yang memang cepet banget lah ngecilnya gitu dibanding sabun-sabun lain, kayak lebih awet. Kalau organic soap itu kan pasti lebih mahal ya dibanding sabun biasa, dan habisnya juga lebih cepet. Nah, cuma balik lagi aku nggak tahu apakah semua organic soap memang seperti itu atau kebetulan yang ini aja. Tapi worth it lah, maksudnya tuh karena ya aromanya enak, bahannya juga lebih alami. Jadi maksudnya bukan berarti karena cepet habis terus bikin kita rugi, terus nggak usah beli karena belinya udah mahal terus cepet habis jadi rugi. Nggak juga sih, karena menurut aku masih worth it gitu. Mahal juga nggak yang mahal banget. So untuk so-nya di cut. Nah, kalau yang untuk sponsnya sendiri, spons alami itu so far so good sih. Emang dia setiap dipakai bakalan jadi lembut banget. Awalnya emang terasa keras, tapi kan kalau udah dikasih air dia jadi lembut, lunak, emang mirip sama sponge gitu teksturnya. Dan kalau kita taruh, kita keringin, ntar dia keras lagi. Jadi kayak menurut aku lumayan bagus ya gitu untuk pengganti sponge sintetik itu. Nah gitu. Jadi tapi sedikit tips dari aku, taruhnya nanti misalnya udah pakai mau dikeringin, jangan taruh di kamar mandi, taruhnya di luar kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu kan lembab, jadi nanti takutnya susah keringnya atau lama keringnya, belum kering udah dipakai lagi, jadi takutnya kayak bakalan lembab terus bisa tumbuh jamur atau bakteri yang lain. Jadi saran aku tuh ngeringinnya di luar kamar mandi, mungkin di kamar tidur kamu, di dapur atau di mana aja lah gitu, pokoknya di tempat yang kering. Nah itu tips sedikit dari aku. Oke, that's all untuk review organic soap dan spons alaminya ini. Teman-teman kalau mau request
review apa gitu yang terbuat dari eco-friendly things. Silahkan komen di bawah. Juga kalau kalian udah pernah pakai tentang barang-barang tersebut, silahkan komen juga di bawah apakah mungkin kalian pendapatnya sama dengan aku atau berbeda. Jangan lupa juga untuk di subscribe, like, comment, dan share. Oke, see you.